Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afni Reski Syam dari kelas PAI 3C kelompok 2, judul kecerdasan jamak. Nah, saya akan membahas pembahasan bagian B, yaitu tentang jenis-jenis kecerdasan jamak. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk mode yang merupakan konsekuensi dalam suasana budaya atau masyarakat tertentu. Nah, kecerdasan-kecerdasan itu tersebut yaitu yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan verbal dan kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata. Jadi kecerdasan ini itu dimana kita lebih mampu dalam mengolah kata. Contohnya cerdas bahasa secara lisan seperti pendongeng, narator atau politisi. Dan juga cerdas bahasa secara tertulis seperti sastrawan, editor, penulis drama atau wartawan. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan yang dimiliki dalam logika atau berpikir. Ini lebih ke kemampuan kita dalam mengolah angka. Seperti kita ahli dalam matematika ya, berhitung. Kemudian ketiga, kecerdasan spasi visual. Kecerdasan ini berkaitan dengan penilaian spasial visual dan kemampuan untuk memvisualisasikan dengan pikiran secara akurat. Misalnya sebagai pramuka, kan kalau pramuka itu ada kode-kodenya, jadi kalau kita lihat kita dapat memvisualisasikannya. Misalkan kita dapat mengerti makna itu dari bagaimana cara pandang kita terhadap kode tersebut ya, memahaminya dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut secara misalnya dekorator, desainer, interior, arsitek, dan seniman. Kemudian kecerdasan kinestik tubuh. Kecerdasan kinestik tubuh adalah keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Jadi kita ini menggunakan anggota tubuh kita ya. Misalkan seperti seorang pengrajin, penjahit, pemahat. Kemudian kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah dan mengekspresikannya. Intinya ini tentang musik contohnya penyanyi, komposer, penikmat musik. Intinya tentang musik ya. Kemudian kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Karir yang sesuai dengan kecerdasan ini mencakup politis, manajer, guru, konselor, dan pekerja sosial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud dan motivasi serta perasaan orang lain. Jadi ini tuh kecerdasan interpersonal itu adalah bagaimana cara kita sehingga kita dapat mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam bertindak berdasarkan pemahaman tersebut, merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Jadi kalau interpersonal tadi itu tentang hubungan kita dengan orang lain, nah intrapersonal ini adalah bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Kecerdasan ini adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang mencakup kecekapan dalam mengenal, mengklasifikasi flora, fauna, dan benda-benda alam lainnya serta kepekaan terhadap kondisi lingkungan. Jadi kalau kecerdasan naturalis itu adalah bagaimana kita dapat mengenali alam-alam di sekitar kita, benda-benda alam di sekitar kita, yaitu mencakup flora dan fauna. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.